Guys, aku mohon sama kalian, tolong kalian repost. Aku tiba-tiba dapat kabar mendesak ya, kabar yang emergency ya. TikTok please do your magic. Orang-orang kuat tolong pergunakan kekuatan kita semua netizen. Boleh menyampaikan ini kepada tim Basarnas di sana, tim SAR di sana, supaya bisa melihat desa ini ya. Desa ini berada terpencil ya, dimana desa Said Kalangan 2, Hutaraja Haramoting ya, Kecamatan Tuka. Jadi desa ini terisolir sebab berada di tengah-tengah hutan ya, dimana dikelilingi dengan longsor. Semua perbukitan udah longsor, jadi mereka terisolir dan terjebak di sana. Jadi sudah beberapa helikopter lewat pun apapun nggak bisa melihat mereka di sana ya. Jadi banyak di sana anak-anak ya, orang-orang tua sudah kehabisan bahan pangan ya. Mereka udah coba mencari koneksi-koneksi internet sampai manjat-manjat ke kayu untuk mengabarkan mereka ada di sana, tapi sampai sekarang ya tim Basarnas dan tim SAR belum lagi melihat mereka di sana, masih terlewat-lewati. Bahkan bantuan yang diturunkan melalui helikopter belum sampai ke mereka. Jadi akibatnya mereka semuanya itu mengkorek-korek ubi yang ada di sana, dibakar, makan seadanya. Cuman yang paling ngerinya ya, ibu yang menyusui, ibu mengandung orang-orang tua, memang kasihan ya. Supaya ini bisa sampai ke tim Basarnas dan ke tim SAR ya, supaya mereka bisa melihat desa ini ya sayangku, desa Said Kalangan 2 ya, Hutaraja Kecamatan Tuka. Mereka betul-betul menjerit di sana, gak boleh keluar sama sekali sebab keliling semua sudah longsor ya, akses tertutup total, patah total, lumpuh total. Yang mereka khawatirkan adalah bukit-bukit sekitar mereka nanti takut longsor susulan lagi, jadi mereka gak bisa diselamatkan sama sekali. Sudahlah dalam kelaparan, terjebak lagi. Jadi mohon kalian share sayangku, tolong tunjukkan kekuatan kita supaya ini bisa sampai ke pemerintah di sana ya. Mereka udah menjerit, anak-anak udah menangis. Kalian boleh lihat video berikut ini, oke? Tolong teman-teman, tolong kalian sharekan, kasihan mereka. Inilah seorang ibu-ibu yang sudah sakit, tidak bisa lagi jalan. Telah digendong keluarganya untuk mengungsi ke Lewi. Seperti inilah mereka teman-teman ya, kasihan sekali anak-anak, bayi, orang tua, semua menangis ketakutan teman-teman. Sebab yang mereka khawatirkan adalah jika longsor susulan datang, mereka tak ada tempat lagi untuk melarikan diri dan menyelamatkan diri. Semua sudah habis karena mereka tinggal di daerah kawasan pegunungan dan bukit seperti itu. Keliling mereka semua sudah longsor, akses masuk memang tidak bisa ke sana, mau jalan kaki pun tidak bisa, semua hanya jalur udara atau heli yang boleh. Tapi beberapa kali heli lewat belum bisa menjatuhkan bantuan kepada mereka atau melihat keberadaan mereka di sana. Kurang lebih 150 orang teman-teman saat ini semua sudah dalam kelaparan. Bahkan ada ubi-ubi kayu sekitar pekarangan yang mereka tanam, itulah dibagi-bagi satu sama lain, dan mereka utamakan anak-anak, ibu mengandung, bayi ya, ibu menyusui dan orang tua makan lebih dulu. So kami mohon Hamuna ya, bantu share supaya tim Basarnas dan yang lain bisa melihat mereka di sana teman-teman. Begitu kasihan sekali mereka terjebak di sana dan mereka takut jika longsor susulan terjadi, bagaimana dengan mereka di sana. Please kalian bantu repost, kalian bantu share teman-teman semua, tunjukkan kepedulian kalian. Jujur ya, merinding banget lihat Pak Prabowo pas tinjau banjir di Sumatera kemarin. Beliau bilang dengan lantang gitu ya, kami berbakti untuk rakyat. Gokil banget, sosok pemimpin idaman banget kan, kayak bawa harapan baru gitu rasanya. Tapi sayang, semua itu cuma di mulut saja. Faktanya, kebijakan Bapak selama setahun terakhir ini malah bikin alam dan lingkungan negara kita semakin babak belur. Datanya mana? Data dari Auriga dan Simontini berbicara. Tahun 2024, deforestasi di Sumatera itu melonjak gila-gilaan sampai 173,9%. Dari cuma 33.000 hektar di 2023, sekarang jadi 91.248 hektar. Itu semua hilang dalam setahun, dan bahkan Kalimantan juga naik sampai 4%. Berbakti apanya kalau paru-paru negara kita yang dibabat habis buat perkebunan sawit, yang Bapak bilang nggak apa-apa kalau ditanam selama masih ada daunnya. Pak, pintu saya sama telinga saya juga ada daunnya, Pak. Dan yang paling bikin nyesek di tengah bencana ekologis ini, aktivis lingkungan yang vokal malah dibungkam. Coba kita lihat kawan-kawan kita, aktivis lingkungan dari Walhi, Jawa Tengah, yakni Aditya Pramandira dan Fatul Munif. Sesaat setelah mereka membantu warga, malah mereka disergap oleh 24 personil polisi yang secara sewenang-wenang pada pukul 6.45 WIB
ditangkap oleh mereka. Segini takutnya sama aktivis lingkungan sampai bawa 24 personel polisi. Mau melindungi siapa sih? Apalagi pakai pasal penghasutan. Ya pasal yang sering dipakai buat matiin suara aktivis lah. Giliran merusak lingkungan dijadiin menteri, giliran ngebela hak warga sipil dipenjara. Jadi negara berpihak ke siapa? Atau mungkin karena faktor backingan berseragam kali ya. Data dari KPA, Konsorsium Pembaruan Agraria, menunjukkan bahwasanya di banyak konflik agraria, TNI dan polisi itu sering banget ada di pihak korporasi atau pengusaha, bukan rakyat. Greenpeace Indonesia sendiri mengatakan bahwa Purnawirawan Polri menjabat posisi strategis di banyak korporasi perusak lingkungan. Ada yang bilang, tapi kan Pak Prabowo terjun langsung kirim bantuan beras 50 T ke sana, bisa aja pakai uang pribadi, nggak usah banyak berasumsi. Beras dengan cap Bulog dan Kementerian Transmigrasi itu hasil urunan dari pajak rakyat juga. Jelas banget kalau logonya di beras itu. Nggak mungkin dong ada pemimpin narsistik yang pasang fotonya sendiri di beras bantuan buat warganya yang lagi terkena musibah yang sangat besar. Nggak mungkin ada dong. Jadi, pas Bapak bilang berbakti untuk rakyat, rakyat yang mana yang Bapak maksud? Rakyat yang jadi investor? Rakyat yang jadi anggota militer? Ini baru 1 tahun, Pak. Yang ada alamnya semakin hancur. Sekali kita bersuara, kita dibungkam.